ternyata juga diikuti oleh mana satu? Ya, selain itu ternyata itu penanggalan periodisasi Al-Quran menjadi 4 periode itu juga diikuti oleh black hair ya, black hair. Oke, lanjut Ustaz. Ya. Kemudian lantas pertanyaan kita, kapan nih tentang titik pembabakan atau pembagian waktu 4 periode itu? Ya. Kalau yang itu pertama adalah Makkah awal ya, yaitu ketika turunnya wahyu pertama kali diturunkan hingga masa hijrah ke Abisina, yaitu tahun 615 ini ke Habasyi. Kemudian yang kedua, Makkah pertengahan dari akhir periode pertama hingga saat kembalinya Nabi Muhammad SAW dari Taif tahun 620 Masehi. Kemudian yang ketiga, Makkah akhir yaitu dari akhir periode kedua hingga peristiwa hijrah ke Madinah 622 Masehi. Kemudian periode keempat, periode Madinah ya, yaitu setelah Nabi hijrah sampai beliau meninggal. Ya. Kemudian di dalam membuat periodisasi ini, beliau juga memperkenalkan 3 kriteria penyusunan kronologis surah-surah di dalam Al-Quran. Pertama, runjukan pada peristiwa-peristiwa historis yang diketahui dari sumber lainnya. Ini sebenarnya sama dengan sarjana Muslim. Yang kedua, karakter wahyu-wahyu sebagai refleksi dan perubahan situasi dan peran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah penampakan luar atau bentuk wahyu. Ya. Ini poin kedua dan ketiga ini sama dengan poin yang kedua yang sarjana Muslim. Ya. Kemudian yang berikutnya ini langsung kita kepada periode pertama ya, yaitu pada tahapan Makkiyah pertama. Ciri-cirinya yaitu ayat-ayatnya dan surahnya ini cenderung pendek. Ya. Selain itu juga berirama ya, berpola. Awalan-awalan surah itu dimulai dengan ungkapan-ungkapan sumpah dan bahasanya penuh dengan perumpamaan serta memiliki keindahan puitis yang tinggi. Nah, ini ya, kayak kalau sumpah itu kan walaili wal fajri. Nah, kemudian kalau yang berirama kan ya ayyuhal muzammil dan seterusnya ya. Oke. Kemudian tahapan yang kedua, ya. Tahapan kedua ini surah-surah kedua atau periode Mekah lebih panjang dan lebih berbentuk prosa seperti cerita yang kedua ini. Tetapi tetap dengan kualitas puitis yang indah, gayanya membentuk suatu transisi antara surah-surah periode Mekah pertama dan ketiga. Tanda-tanda kemahakuasaan Tuhan dalam mengatur alam dan sifat-sifat ilahi seperti rahmah ditekankan. Sementara Tuhan sendiri sering disebut Ar-Rahman ya, di dalam periode kedua ini. Deskripsi yang hidup tentang surga dan neraka diungkapkan serta dalam periode ini mulai ya diceritakan tentang umat-umat terdahulu yang mendapatkan azab. Kemudian ini nanti bisa dilihat di tabel di makalah ya. Intinya di sini nanti adalah pada periode kedua, Noldek menerima 18 surah dari kronologi Well yang ditempatkan dalam urutan berbeda dan menambahkan surah Al-Isra, An-Naml, dan Al-Kahfi. Sedangkan Black Hair menerima sebagian rangkaian kronologis Noldek, sequeli, namun surah Al-Dariyat ditempatkan paling awal. Surah Al-Isra ditempatkan oleh Black Hair di periode ketiga. Black Hair juga menambahkan beberapa surah di periode ini seperti surah Al-Mulk yang oleh sarjana Muslim ditempatkan pada masa pewahyuan belakang. Ini untuk periode kedua. Sekarang kita bahas periode ketiga. Nah, untuk periode ketiga ini surah-surah periode Mekkah yang terakhir ini lebih panjang dan lebih berbentuk prosa cerita. Bahkan beranggapan kekuatan puitis irama yang menjadi ciri-ciri surah 2 periode sebelumnya telah menghilang. Ini menurut Well. Namun menurut Noldek sama Sikweli mengumakan bahwa penggunaan Ar-Rahman sebagai nama dari Tuhan berakhir dalam periode ketiga ini. Tetapi ciri-ciri periode kedua yaitu tentang cerita ya umat-umat terdahulu itu mengental ya, semakin banyak bahkan semakin lengkap, semakin rinci di dalam periode ketiga ini. Ya, yang mana intinya nanti ketika setelah dilihat di tabel ya
pada periode ketiga ini Noldek Sekweli mengecualikan 5 surah dan menerima hampir seluruh surah yang ada di kronologi Well, tetapi urutannya agak berbeda. Susunan Noldek Sekweli pada periode ini diterima sepenuhnya oleh Blackhair dengan memasukkan surah Al-Isra. Kemudian periode terakhir, periode keempat, yaitu surah-surah periode Madinah tidak menunjukkan lebih banyak perubahan gaya daripada perubahan pokok. Karena Rasulullah SAW sekarang sudah diakui kenabiannya oleh mayoritas masyarakat. Wahyunya ini berisi tentang hukuman dan peraturan untuk masyarakat. Seringkali orang-orang disapa langsung ya, khitobnya itu langsung. Beberapa kejadian yang masih baru juga disebutkan dan dijelaskan di dalam periode keempat ini. Kemudian nanti bisa dilihat di tabel untuk periode keempat, yaitu intinya dimaksud untuk periode Madaniyah sebagian besar surah yang dimasukkan sarjana Muslim dalam periode ini disepakati juga oleh ketiga sarjana Barat, meskipun urutannya cukup berbeda. Seluruh susunan kronologi Well diterima oleh Noldek Sekweli dengan menambahkan surah At-Taghabun. Adapun Blackhair menerima secara penuh susunan kronologi Noldek dan Sekweli tanpa terkecuali ya. Ini untuk periode keempat. Kemudian ketika kita tadi sudah jelaskan tentang kronologi ya, ini mohon maaf untuk tampilnya tidak kita tampilkan karena agak kesusahan dan memakan waktu yang banyak gitu, memakan tempat yang banyak. Nanti bisa dilihat di makalah. Ya. Kemudian intinya di sini apa yang telah dikonstruksikan ya, oleh Well, Noldek, Sekweli dan Blackhair di atas secara global tidak ada hal-hal yang baru jika dibanding dengan torehan intelektual Muslim sebelumnya. Ya. Ketidakbaruan tersebut tampak terletak pada terminologi Makkiyah dan Madaniyah yang masih mengekor pada hasil konstruksi intelektual Muslim terdahulu. Demikian juga dengan awal surah dan alasan dari penempatan kronologis masing-masing surahnya. Ya. Jadi ini menurut banyak peneliti itu sama saja gitu, karena sama-sama intinya nanti ujungnya Makkiyah sama Madaniyah. Kemudian sehubungan dengan kronologi Blackhair dapat dikemukakan bahwa ia terlalu terpengaruh sistem Noldek. Jadi kalau kita bandingkan itu ternyata yang paling kanan Blackhair itu ngikuti yang pertengahan yang Noldek gitu ya. Ya. Intinya seperti itu, dia istilahnya hampir sama plek dengan Noldek. Terakhir Ustaz, kesimpulan ya. Ya. Dilihat dari aspek jumlahnya, Noldek dan Well sama-sama mengklarifikasikannya ayat-ayat Al-Quran ke dalam 114 tahapan surah, sementara Blackhair hanya 113 tahapan surah. Pada Makkiyah dan Madaniyah secara keseluruhan antara Noldek dan Blackhair hampir mendekati kesamaan jumlah, yakni 80 dan 79 surah. Sementara bagi Well, Makkiyah tahapan pertama hanya 45 surah, Makkiyah kedua hanya 20 surah, dan Makkiyah ketiga melebihi dari dua tokoh yang lainnya, yakni 26 surah. Tetapi secara keseluruhan total jumlah tahapan Makkiyah jauh di atas jumlah dua tokoh yang lainnya, yakni 91 surah. Perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan jumlah surah yang turun pada tahapan Madaniyah. Jika Noldek dan Blackhair berjumlah 24, Well maka jumlahnya itu 23. Kemudian inti berikutnya, sistem penanggalan 4 periode yang dikemukakan oleh sarjana Barat ini, Well, Noldek, Sekweli, dan Blackhair terlihat hanya merupakan variasi yang agak terelaborasi ya dari sistem penanggalan Makkiyah dan Madaniyah oleh sarjana Islam. Ketiganya sangat bergantung pada penanggalan tradisional dan hal-hal yang bertalian dengan gaya bahasa. Nah, jadi sama ya. Ya, sama. Oke, demikian apa yang saya bisa sampaikan ya. Mungkin dari teman-teman atau dari Buya mau menambahkan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diskusi dulu.
dibantu temannya siapa yang jadi moderator gitu. Baik, Ustazah mungkin ada yang ingin bertanya? Atau mungkin Ustadz Menterum ingin membuka ya diskusi ini ya. Dari penanggalan atau perbedaan penanggalan tadi yang dilakukan oleh Noldex, Kelly dan Black Hair ini tadi apakah mempunyai implikasi terhadap penafsiran atau apa fungsi dari tujuan adanya perbedaan penanggalan dengan sarjana musim yang tadinya Makkiyah Madaniyah jadinya ada 4 periode. Mungkin ada tujuan tersendiri ataukah ada implikasinya dalam penafsiran gitu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ustazah Afni. Ini jujur saya belum membaca atau istilahnya menggali lebih dalam ya. Tapi kalau sebagaimana yang kita ketahui tentang urutan tartibus suwar itu kan mempunyai ya fungsi yang sangat membantu ya di dalam kita menafsirkan, memahami hukum. Nah, itu. Namun apakah Barat ya ketika membuat periodisasi yang baru ini mereka ada udang di balik batu itu saya belum menemuinya gitu ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Buya gitu ya. Maksudnya apa gitu ya. Ya, mungkin kalau menurut saya mereka itu ya ingin membuat sesuatu yang baru gitu ya. Tapi yang baru ternyata sudah dikedahuluan oleh sarjana muslim sehingga inovasinya itu istilahnya terasa kurang gitu ya. Itu saja. Sementara itu jawaban dari saya. Baik Ustaz. Mungkin Ustaz, insyaallah pertanyaan ringan saya yang mungkin ya Kak Mail. Ini kan tentang masalah tartib suwar. Mungkin ya kenapa orientalis mengaji ini mungkin gara-gara diantaranya mungkin tartib suwar itu ijtihadi atau taufiki gitu. Mungkin Ustaz. Kira-kira apakah istilahnya kalau mereka memiliki pemahaman tersebut dikarenakan ijtihadi atau misalnya dengan konsep pemahaman mereka, kalau menurut Ustaz gimana? Insyaallah. Ya, jadi gini Ustaz Imam ya, setahu saya. Jadi untuk tartibul ayat ya itu adalah tauqifi. Dalilnya banyak sekali gitu ya. Salah satunya ketika para sahabat yang kutabul wahyu itu diminta untuk menulis ayat, itu kan Rasulullah SAW mengatakan taruh ayat ini setelah ayat ini, sebelum ayat ini di surah ini. Namun untuk tartibus suwar ini terjadi ikhtilaf Ustaz zaman dahulu. Kemudian di buku yang menarik itu di buku karangan Jalaluddin As-Suyuti ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu ada 2. Pertama itu adalah istihadi, ini nanti adalah Imam Malik, kemudian Abu Bakar, Qadi Abu Bakar. Yang kedua itu adalah tauqifi ya. Tauqifi ini salah satunya Baihaqi, Imam Baihaqi. Dan masing-masing dari kedua madhab tersebut itu mempunyai dalil yang kuat Ustaz ya, dalil yang kuat. Salah satunya yaitu adalah istihadi, yaitu para sahabat itu ternyata mushafnya itu berbeda-beda Ustaz ya. Contoh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, susunan surahnya itu adalah menurut tartibun nuzul, tidak tartibul mushaf. Kemudian kalau Ibnu Mas'ud itu gini, Ali Imran itu terletak setelah An-Nisa, terletak An-Nisa ya. Sehingga para ulama Imam Malik, Abu Bakar itu mengatakan ini adalah istihadi. Buktinya para ulama ada perbedaan pendapat. Kemudian kalau yang Imam Baihaqi itu salah satu dalilnya, kenapa kok ini adalah tauqifi? Karena gini, ketika Rasulullah SAW membacakan Al-Quran itu kan secara urut ya. Bahkan ketika di dalam hadis beliau mengimami sholat yang sangat panjang itu kan urut. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah dan seterusnya, itu urut. Itu yang dijadikan dalil bahwa itu adalah perkara tauqifi gitu ya. Tapi menurut saya itu adalah sudah ijma gitu ya. Ijma para terdahulu umatus sabiqah, meskipun kalau itu tidak tauqifi maka sudah ijma, tidak bisa diganggu gugat. Itu Ustaz yang saya ketahui Ustaz. Berarti istilahnya
Kita mengaji istilahnya mengaji gara-gara ada sebagian memahami istihati, berarti istilahnya faktor mereka Ustaz. Ada orientalis yang mengatakan tadi kan sebagian istihati ya. Dan terjadi mereka menetapkan istilahnya sepemahaman mereka gitu. Oh gini Sat. Jadi kita harus bedakan ya. Kalau yang saya jelaskan tadi di makalah tadi itu adalah tartibun nuzul, bukan tartibun mushafnya, gitu ya. Saya kurang tahu orientalis yang lain menyusun Al-Quran itu apakah sama dengan yang disusun oleh umat Islam, itu saya kurang tahu ya. Tapi yang mereka susun ya tentang tartibun nuzul itu sebenarnya kalau kita lihat sejarah pula, itu nanti juga madhabnya berbeda-beda Ustaz. Ya, ada yang riwayat Ibnu Abbas, ada yang riwayat Ikrimah, ada yang riwayat Imam Al-Kafi. Ya, di buku ini sih ada sih Ustaz. Atau nanti ada yang Mesir sama apa itu Arab gitu Ustaz. Jadi dari tartibun nuzul saja, ya kayak surah yang pertama kali turun itu kan juga ikhtilaf ulama. Ada mengatakan Iqra 1-5, ada yang Al-Mudathir, ada yang Al-Fatihah gitu ya. Tapi itu kan nanti bisa dikompromikan ya, salah satunya oleh Imam Az-Zarkashi. Itu satu Imam. Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah. Baik. Oke. Anda ini terlalu soleh sekali ya kalau bahas-bahas begini ya. Jadi kalau udah bahas kalau ijma nggak boleh dibahas gitu ya. Ini mengerikan juga nih kata-kata Anda ini. Itu membunuh kreasi intelektual. Ini yang kemudian membuat orang-orang orientalis itu geli gitu sama Anda ini. Hal-hal yang nggak suci Anda anggap suci. Hal-hal yang belum tentu baku Anda anggap baku. Coba buka Itkon. Jangan-jangan yang Anda pahami selama ini itu nggak suci. Jangan-jangan yang Anda pahami selama itu baku, itu nggak baku. Coba ini, jadi pembahasannya mereka sebelum masuk ke, ini nanti mundur ya. Jadi pertama Anda buka Nau yang 18, coba buka Nau 18. Ada yang bisa PDF-nya? Atau coba saya cek dulu punya saya kalau ada. Bentar. Ada ya. Itkon. Sudah Ustaz, Mas. Ada, Anda punya? Ada. Oke, baik. Coba buka Nau 18. Nanti kita mundur ke Nau pertama. Bahwa bahan-bahannya orientalis itu semuanya bukan bahan baru. Semuanya ada di Itkon. Jadi bukan hal-hal yang tabu untuk dibicarakan oleh seorang ahlul Quran, ahli ulumul Quran. Nah, Anda kan bukan S1 lagi, bukan santri biasa lagi. Sudah level elit menurut saya. Harus berani membongkar yang selama ini bagi orang awam, betul ini tabu. Tapi bagi seorang intelektual ini biasa-biasa aja. Coba dibuka pasal berapa ini ya? Fi dzikril ijma' ala anna tartib al-ayat tauqifi. Nah, kita coba lihat ini yang jadi pembahasan Anda tadi kan. Nau 18 21 mundur lagi. Sebentar. Itu sadis. Coba maju dikit. Saya kelihatan halamannya. Maju lagi dikit. Amin. Nah, ini coba lihat fasal ikhtilaful ulama, fasal fi ijma'. Nah, ini yang Anda sebut tadi ijma'. Kalau ijma' beres kan gitu. Oke, coba kita lihat. Halaman 172. Kalau di Darul Hadis, kitab saya 193. Halaman 193 jilid 1. Mungkin Anda punya yang cetakan Darul Hadis. Ini Ustaz. Halus. Ya. Oke. Al-ijma' wal nusus al-mutaradifah. Yang itu faedahnya dilewat ya. Faedahnya dilewat. Al-ijma' wal nusus al-mutaradifah ala anna tartib al-ayat tauqifi. Nah, kenapa gerak-gerak lagi?
Nah, udah diam ya. Tauqifi. Tauqif itu dari kata waqqafa yuwaqqifu, tauqif, waffaqa yuwaffiqu, taufiq. Nah, lalu sifatnya disebut taufiqi, berdasarkan petunjuk gitu maksudnya. Siapa yang menunjukkan? Tentu Sayyidina Nabi SAW. La syubhata fi dzalik. Nah, amal ijma' fa naqalahu ghairu wahid. Minhum az-Zarkashi fil Burhan wa Abu Ja'far ibn Zubair fi munasabatihi wa ibaratuhu tartibul ayat fi suwariha waqi'un bi tauqifihi sallallahu alaihi wasallam. Tauqif berarti petunjuk atau isyarat, kira-kira kita isyarat dari Rasulullah SAW min ghairi khilaf fi hadza bainal muslimin. Intaha. Oke, baru sampai di situ. Ya. Aman nusus wa minha, ini ada nususnya, kunna 'inda Nabi sallallahu nu'alliful Qur'an min ar-riqa. Kemudian ada riwayat ma'akhraju Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Hibban, wal Hakim, Ibn Abbas. Qala qultu li Utsman. Nah, ini penting nih. Ini riwayat ada di Al-Masahif. Mumpung masih ada di sini kita baca. Ini menarik. Qultu li Utsman. Jadi Sayyidina Utsman selesai membuat mushaf 7 eksemplar atau 6 eksemplar dengan 2 riwayat yang berbeda. Beliau punya satu case, yaitu menyatukan atau bukan menyatukan, seakan menyatukan antara surat Al-Anfal dan Taubah. Ya. Jadi At-Taubah tidak ada basmalahnya. Nah, maka bertanyalah Ibnu Abbas kepada Utsman. Coba Anda garis tadi. Ma hamalakum ala an amittum ila al-anfal wa hiya min al-mathani wa ila bara'atin wa hiya min al-mi'in. Kok kamu gabung antara Anfal dan Bara'ah, padahal kan beda, satu mathani, satu mi'in. Faqarintum bainahuma wa lam taktubu bainahuma satara bismillahirrahmanirrahim. Kok kamu nggak tulis satu baris tentang bismillahirrahmanirrahim? Seakan digabung gitu. Wa wada'tumuha fi sab'it tuwal, ya. Lalu kamu meletakkannya pada sab'a tuwal. Qala Utsman, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunzal alaihi suwar zawatul adad. Turun banyak ayat kepada beliau, kata Sayyidina Utsman. Idza nazala alaihi syai' da'a ba'da man kana yaktub. Manggil sekretaris-sekretarisnya, faqulu du'u. Ini yang menjadi dalil Anda kan? Du'u haula'il ayat fi suratil lati yuzkar fiha kaza wa kaza. Coba lanjut ke bawahnya, dihapus dulu coretannya. Wa kanatil bara'ah min akhiril Qur'an nuzula. Bara'ah itu, surah Bara'ah, surah Taubah, akhir Quran yang turun. Wa kanat qissatuhuma syabihatan bi qissatiha. Ini penting sekali nih. Ini alasan Utsman. Kenapa Sayyidina Utsman menghilangkan basmalahnya atau menggabungkannya? Alasannya sederhana. Pertama, kisahnya sama dengan kisah yang ada di surat Al-Anfal. Fazanantu. Anda coba lihat bahwa tertib suar beda dengan tertib ayat. Itu ada zon di situ, ada ijtihad. Fazanantu annaha minha. Lalu aku mengira bahwasannya H pertama Bara'ah, H kedua Anfal. Bara'ah itu dari surat Al-Anfal. Faqubida Rasulullah SAW wa lam yubayyin. Nabi wafat dan belum menjelaskan annaha minha. Bahwasannya Bara'ah apakah bagian dari Anfal? Min ajli dzalika qarantu bainahuma. Maka aku cukup menggandengkannya walam aktub bainahuma setelah bismillahirrahmanirrahim. Tidak menuliskan bismillah. Jadi tidak menuliskan bismillah, kalau saya dulu belajar tafsir, kata guru saya, di beberapa kitab juga saya baca, karena surat Al-Bara'ah atau isinya membunuh. Rahman Rahimnya tidak ada. Ternyata nggak ada yang begitu. Ini menunjukkan bahwa si penafsirnya nggak menguasai riwayat ini. Ya. Karena tidak semua mufassir juga ahli hadis. Ya. Jadi kita harus membedakan antara Al-Quran yang suci dengan tafsir yang produk manusia. Tetap menghargai mereka tentunya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi muncullah di situ bahwa ada yang tauqifi, ada yang tidak tauqifi. Coba Anda lanjutkan halaman berapa itu? Fasal berikutnya. Wa amma tartibus suwar. Wa amma tartibus suwar. Pasal yang berikut. Itu dia.
Ya, wa amma tartibus suwar fahal huwa tauqifiyun aidan aw huwa bijtihadin minas sahabah. Apakah tertib surah itu tauqifi atau tauqifi dari ijtihadi dari sahabat? Lalu jawabannya apa? Khilaf. Oh, ini masih khilaf. Berarti tartibus suwar, ini yang sekarang sedang dicoba diacak-acak oleh orientalis itu. Dia mencoba dari bab ini, oh ijtihad, maka ijtihad mereka itu dicari nukilannya, ketemulah di kitab kitab Masahif, kitab Al-Anbari, kitab Ibnu Abi Daud, dan kemudian kitab yang paling lengkap adalah Al-Itqan, ya. Fajumhur ulama al-tsani, jumhur ulama sepakat untuk tidak sepakat, ya. Semuanya mereka mengatakan berbeda. Jadi jumhur ulama selain Malik dan Abu Bakar Ibn al-Arabi memilih untuk mengatakan tauqifi, sedangkan jumhur semuanya mengatakan tidak. Oke. Ini penting sekali. Nah, maka di situ ada susunan contoh Ibnu Faris tentang Jamal Quran ala Darbain, ya. Di situ ada tertibnya Ibnu Mas'ud, ya. Karena awal mushaf Ibnu Mas'ud Baqarah. Anda coba lihat di situ. Di bawahnya itu, ya. Kalau mushaf Ali dimulai dari Iqra, Mudaththir. Jadi info-info tentang itu dari Al-Itqan semua. Al-Itqan dari kitab-kitab sebelumnya. Bahwa Sayyidina Ali memulai dari Iqra, Mudaththir, Muzammil, ya. Tabbat, Takwir, hakadha ila akhiril Makki wal Madani. Maka diasumsikan bahwa mushaf Quran yang historis sesuai dengan time itu cuma mushaf Sayyidina Ali. Nah, beda lagi dengan mushaf Ibnu Mas'ud. Dimulai dengan Al-Baqarah, Al-Fatihahnya nggak ada, jadi nggak masuk. Karena dianggap Fatihah itu sudah bagian sholat, gitu, udah hafal semua. Tsumma Nisa, tsumma Al-Imran, al-ikhtilafi syadid, wa kadza mushafu Ubay. Ya, jadi tsumma Al-Imran, al-ikhtilafin syadid, wa kadza mushafu Ubay. Wa ghairuh. Wa akhraja Ibnu Ashtah. Ibnu Ashtah punya mushaf juga. Dia punya riwayat dari Ismail bin Ayyas an Habban ibn Yahya an Abi Muhammad al-Qurashi qala amarahum Utsman an yutabi'u at-tuwal faja'altu surat al-Anfal wa surat Taubah fi as-sab' wa lam yufassil bainahuma bi bismillah. Nah, ini tidak menyebutkan kronologisnya. Kronologisnya tadi, pertama Nabi tidak menjelaskan, yang kedua ada kemiripan, dan yang ketiga zonantu. Nah, beliau kemudian memutuskan dengan ijtihadnya bahwa tertibus surah bukanlah ijma, ya. Nah, ini yang sekarang coba kembali ke Makki Madani, fasal pertama, nauk pertama. Nanti Anda coba lihat yang ditulis oleh orientalis itu sama persis seperti yang ditulis di kitab. Ya, nggak jauh beda, ya. Makki Madani sendiri kan juga banyak istilah, ya. Anda sudah tahu bahwa Makki Madani itu bisa berarti sesuatu yang tadi. Coba satu lagi. Al-awwal. Ma'rifatul Makki wal Madani. Mana dia? Oke. Kajian ulumul Quran selama ini menurut saya kaku banget. Oh, ini sudah ini merusak iman, ini membuat Anda ragu, ini suci, ini sudah ditentukan ulama, tidak boleh dibahas. Kalau kayak gitu nggak usah buka S2 ulumul Quran, ya. Nah, ini yang kemudian sedang kita coba eksplorasi.
Anda pasti sudah bingung mau kaji Quran dari mana. Saya jangankan udah kuliah ya, semenjak saya aliyah, waktu kelas 2, saya udah mentok belajar ulumul Quran ini kok gini-gini aja gitu, membosankan sekali. Ulumul Quran itu betul-betul nggak dinamis. Qurannya kan udah pasti, ulumul Qurannya harus kemudian dinamis, harus berkembang terus. Katanya solihul likulli zaman wa makan. Kalau solihun likulli zaman wa makan, kita harus siap Quran itu kemudian dibaca oleh semua orang. Nah, ketika mereka membaca, lalu mereka punya iskaliyat, ada persoalan-persoalan, ya kita harus siapkan jawabannya. Jangan kemudian, oh ini tataran iman, saya nggak boleh bahas. Ya, kalau gitu selesai, tutup aja S2-nya. Ya. Nah, coba Anda lihat ini. Fil Makki wal Madani, mengenai ayat Makki dan Madani. Nuzila salasu ayat min awwaliha bi Makkata wal bil Madinah. Ini penjelasan-penjelasannya. Terus lagi. Kita nggak butuh masih lagi nggak relevan dengan hari ini pembahasan ini tentang makna maki dulu. Terus, jadi orientalis itu ada yang membagi maki itu 4 periode, kemudian Madinah 2 periode. Ya. Coba, udah langsung aja. Udah langsung, oh dia digabung ya, oke. Dawabit, terus, nah, Anda coba lihat debatnya, coba balik Makki Madani tadi, yang di atas Dawabit. Mundur. Oke. Dawabit fil Makki wal Madani. Ini hanya menyebutkan beberapa ayat saja dan kemudian cuma kaedah-kaedah. Tapi kaedah ini tentu ada mustasnayatnya. Contohnya, jika ya ayyuhallazina amanu unzila bil Madinah. Ya ayyuhan nas fa bi Makkah. Tapi ternyata ada mustasnayat 1-2 ayat tidak begitu, ya. Ini riwayat Hakim. Coba riwayat Abu Ubaid kemudian Maimun bin Mihran, ya. Maka fil Qur'an ayyuhan nas aw ya bani Adam fa innahu makki. Maka ayyuhalladzina amanu fa innahu madani. Cuma begitu aja dhawabitnya. Jadi kaedah-kaedah pola-pola umum. Ya ayyuhalladzina amanu makki, madani. Ya ayyuhannas, begitulah terus. Tapi tidak satu pun di antara ulama terdahulu memperhatikan misalnya, ini yang jadi kegalauan orientalis. Menentukan, mendobitkan surat ini Makki Madani. Mekah awal, tengah, atau akhir? Itu jadi pertanyaan mereka. Ya, waqad kana al-mustasyghilun bin naskhi bihadzal hadits. Maka untuk mengetahui ilmu tentang ini, maka perlu ada pengetahuan beberapa. Pertama, misalnya Anda harus mengerti ilmu nasikh mansukh. Kemudian ilmu asbabun nuzul. Nah, minimal 2 itu harus diketahui untuk mengetahui tentang hal ini. Nah, ini yang dilakukan oleh Nolde, Squali, bahkan beberapa mereka itu ada yang menulis aransemen Quran versi mereka dengan metode kronologis itu. Ya. Oke, coba lanjut lagi. Coba lanjut. Qala Ibnu Durayf. Coba. Jangan itu dulu. Qala Al-Baihaqi. Qala Abu Ja'far An-Nahas. Temu? Lanjut. Yang ada daftar surat di situ. Ini dia. Wa akhraj al-Baihaqi fi Dalail min tariqi Yunus Ibn Bukair an Hisham bin Urwa an Abi qala kullu syai'in nazala fil Qur'an min dzikri al-umam wal qurun fa innama nazala bi Makkah. Tentang umat-umat dan kurun terdahulu itu Makkah, ya. Wa makana min al-faraid was sunan, yang berkaitan dengan hukum dan sunnah-sunnah maka berkaitan dengan Madinah. Jadi riwayat ini kemudian diambil oleh orientalis untuk menjadi karakter bahwa kalau suratnya surat Makki, dia berkaitan tentang kisah-kisah terdahulu. Nah, ini menjadi teorinya Nolde, tadi ada Gustav Weil, ya sama mereka juga baca ini. Ya. Ya.
Al-Ja'bari misalnya Ma'rifatul Makki Ulani ada Tariqani, Sama'i wa Qiyasi. Sama'i ma wasal yaitu riwayat. Nah, ini yang jadi mainan orientalis Qiyasi. Jadi Al-Ja'bari ini sudah membuka peluang bagi siapapun, muslim atau non-muslim, untuk mengetahui Makki Madani, yaitu metode analog Qiyasi. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan orientalis itu bukan karena dia pengen ini dan itu. Ya pengen mempraktekkan aja. Kalau Bible sudah mereka teliti, mereka juga penasaran sama kitab suci kita gitu. Mereka juga lakukan di kitab-kitab yang suci yang lain. Wal qiyasi kullu suratin fiha ya nas. Faqat au kalla au awwaluha harfun siwa zahar wa apa situ والرأت أو فيها قصة آدم وإبليس وسوى البقرة فهي أقيا. Nah, di sini ada mustasna-mustasnanya selalu. Nah, Al-Ja'bari ketika memberikan kiasi, pola-pola, kaedah-kaedah, nah ini yang kemudian menjadi kesempatan bukan hanya bagi orientalis, tapi juga bagi Anda. Anda juga boleh kemudian membuat pola, misalnya, adakah karakter lain di surat-surat tertentu yang menunjukkan ini Makki, ini Madani. Kalau tadi kan ketemu, karena Mekah itu urusannya tauhid terdahulu, kehancuran umat terdahulu. Kemudian ketika di Madinah, Nabi sudah mulai menata semua negara, maka diperlukan hukum legal. Maka dengan analog ini, ayat-ayat Madani mesti ayat-ayat tentang yuridis, gitu, ayat-ayat hukum. Nah, maka ayat hijab, ayat faraid, ayat nikah itu turun di sana semua. Nah ini kira-kira ya. Nah, ini ada Kamil Al-Hudali. Terus, jadi saya mau kasih tahu aja kepada Anda, mungkin berbagi bahwa teori orientalis itu bukanlah orisinal. Mereka justru membaca dari koleksi Imam Asyuti. Jadi saya tuh nggak terganggu-ganggu amat kok dengan orientalis itu. Cuma mungkin yang nggak enak itu mereka kemudian menggorengnya dan mengatakan, oh Quran itu berdasarkan ini, berarti tidaklah suci gitu. Quran itu masih ada proyek manusia di dalamnya. Nah itu yang kemudian menjadi yang mesti kita kritisi. Jadi orientalis itu nggak bisa membedakan sebagian, nggak semua ya, bahwa ada yang disebut sejarah Al-Quran, ada sejarah mushaf Al-Quran itu berbeda. Nah, Anda bisa bedain nggak? Sejarah Al-Quran dan sejarah mushaf. Kalau sejarah mushaf itu urusannya sama Sayyidina Utsman gitu. Kalau sejarah Al-Quran itu kaitannya ilmu nasikh, mansukh, tertib asbabun nuzul, dua itulah lebih kurang. Nah ini dua hal yang membedakan dan kebanyakan orientalis menyamakannya. Nah, ilmu tentang masahif atau masahif itu tentu tidaklah dia ilmu yang tauqifi. Ilmu itu ijtihadnya Sayyidina Utsman, tapi susunannya berdasarkan guidance. Tapi metodologi penulisannya segala macam, di situ ada ijtihad pastinya. Nah, mereka sedang mencoba menghajar bagian itu. Sedangkan nasikh, mansukh itu nggak bisa diapa-apain. Orientalis pun nggak bisa melakukan apa-apa terhadap nasikh, mansukh, asbabun nuzul itu mereka nggak bisa apa-apa. Mereka manut aja, ikut data aja. Oke. Maka Anda kalau lihat orang ini liberal kemudian terjebak kepada pemikiran yang menyimpang atau tidak, itu sederhana. Dia mengingkari sejarah mushaf atau dia mengingkari sejarah Quran, itu beda. Kalau dia mengomentari sejarah mushaf, itu masih bisa diajak ngobrol. Tapi kalau dia mengingkari sejarah Al-Quran, nah ini yang bisa bermasalah. Ya. Jadi kalau masahif, ijtihadus sahabah. Kalau tarikhul Quran itu huwa yani hayatun Nabi, itu kan hidupnya Nabi sendiri. Maka intiqad ala tarikhil Quran, intiqad ala Nabi, intiqad ala Allah, ya, mengkritisi Quran, sejarah Quran itu mengkritisi Allah dan Rasulullah tentunya. Nah, kita mencoba membedakan antara dua hal tersebut. Baik.
Ketemu nggak di situ? Qala Abu Ja'far An-Nahhas. Ketemu nggak? Ini Mushaf Ibnu Abbas tentang fi kitab nasikh mansukh. Setelah istilahat Makki dan Madani. Masih depan-depan itu. Ketemu nggak? Itu kejauhan itu. Mundur lagi dikit. Terus. Itu sudah, itu fasal tahrir suwar. Terus lanjut. Pasal sebelumnya. Nah, ini lagi. Lanjut terus mundur lagi. Mundur lagi. Kemaju namanya. Nah, ini Ibnul Hassar ya. Terus ke atas. Lanjut terus bawah ke atas lagi. Udah habis ya? Terus aja ke atas. Sampai habis tuh, nun itu habis tuh, yang nama-nama surat habis. Sampai habis ke atas. Oke, Ustaz. Udah. Qala Ibnu Hajar. Lagi atasnya. Assalamualaikum. Anda kayak grogi gitu ya. Faslul coba nau'ul awal, dari awal coba buka. Naik. Nah, itu dia. Dari tadi lah. Ya, lanjut. Oke, lanjut bawah terus. Ini teks Anda bisa baca sendiri. Terus ini tentang istilahat ya, ini istilahat tentang nasikh mansukh nih. Ini tentang definisi Makki Madani itu apa? Ya, coba mundur ke atas. I'lam anna lin-nasi fil Makki wal Madani istilahat salasa. Ya, ini ada di Ulumul Quran, Anda bisa baca sendiri, mungkin untuk review aja. Nah, jadi ulama kita sudah definisikan Makki dan Madani. Al-Makki ma nuzila qabla al-hijrah, wal Madani ma nuzila ba'da. Itu semua orang tahu, ya. Nah, terus yang asani, coba asani. Jadi yang pertama itu time mau turunnya di Makkah, tapi dia setelah hijrah, maka disebut Makki. Yang kedua, Al-Makki ma nuzila bi Makkah walau ba'da al-hijrah. Al-Makki itu itibar makan. Di mana turunnya? Kalau di Makkah disebut Makki. Jadi Makkinya fulan, ghair Makkinya fulan. Makkinya Anda belum tentu Makkinya saya, gitu. Sama kayak di Indonesia sekarang kan, mengkritiknya si fulan belum tentu mengkritiknya si fulan. Si fulan kalau mengkritik hal lembut. Kalau fulan yang lain mengkritik mencaci maki, dia menyebut caci maki itu kritik. Yang ketiga, anal makki mawaqa'a khitaban li ahli Makkah wal madzi mawaqa'a khitaban li ahli Madinah.
Nah, ini qaul Ibnu Mas'ud dan jarang yang memakai kalam ini ya. Baik, nah ini definisi-definisi aja bahwa untuk mengetahui kronologis Quran ini turun Mekah dan Madinah. Lanjut. Nah, ini Abu Ja'far An-Nahas, lihat. Dia punya kitab Nasikh wal Mansukh, meriwayatkan tentang mushaf, susunan mushaf Ibnu Abbas. Coba Anda lihat di baris keempatnya. Sa'altu Ibnu Abbas, kata Ibnul Ala. Baris keempat. Sa'altu Ibnu Abbas an dhalik. Qala suratul An'am nuzilat di Makkah jumlatan wahidatan fahiya makkiyah. An'am meskipun turun di Mekah, maka dia Makki. Illa salah ayat. Nah, Makki secara zaman makani ya, secara tempat. Secara waktu dia Madani. Illa salah ayat minha nuzilna bil Madinah ya, ada yang turun di Madinah. Yaitu qul ta'alu utlu ma uhiya ya. Wa ma taqaddama min as-suwar madaniyah wa nazalat bi Makkah suratul A'raf wa Yunus wa Yusuf wa Ra'ad wa Ibrahim. Nah, ini disebutkan secara detail ayat-ayat mana yang Makki, Madani ini secara makan, secara tempat. Ya. Jadi di mana turunnya, maka disitulah disebut Makki atau Madani. Nah ini mazhab yang diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Lanjut. Ya, qala al-Baihaqi, coba lihat. Ini mushaf yang diriwayatkan dari Ikrimah wal Hasan bin Abil Hasan yang juga merupakan murid dari Ibnu Abbas. Ya. Baris keempatnya ya. Qala anzalallahu minal Qur'an bi Makkah Iqra. Iqra bismi rabbik Nun, Muzammil, Muddathir, Tabbat Yada, wa idza syamsu kuwirat, sabbih isma rabbikal a'la. Jadi nama surat itu dulu ayat pertama setelah bismillah. Ya. Kemudian maka surat Al-Fatihah itu disebut surat Alhamdulillahirabbil alamin, bukan berarti bismillah bukan bagian dari Al-Qur'an, dari Al-Fatihah gitu. Dan itu sunannya. Jadi informasi dari Ikrimah dan Al-Hasan ini yang sangat berharga, dan Anda coba lihat di bukunya Pak Adnan Amal. Makanya ini wajib punya ya, Anda fotokopi aja yang ini yang saya pegang ini, rekonstruksi sejarah Al-Qur'an. Kalau ada beli aja ya, semoga berkah lah kalau dibeli dari orangnya ya. Nah, kemudian nah di situ coba Anda lihat sampai terakhir ke bawah. Nah, semuanya ada tuh. Afan set di mute. Ke mute. Oke, coba naik lagi ke atas. Ke mute lagi. Ya, maju dikit. Terus sampai ke at-tahrim itu dia ya. Wa ma ba'daha ila at-tahrim. Ya, dia menyebutkan sampai surah sebelumnya ada wa idza jaa nasrullah wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu falaq qul a'udzu binnas fa innahunna madaniyat wa nazala bil madinati suratul anfal wa bara'at wan nur wal ahzab suratul muhammad wal fata wal hujurat wal hadid wa ma ba'daha ila at-tahrim. Ini mereka riwayatkan sebagai surat-surat yang terakhir turun di Madinah. Kira-kira begitu. Nah, berdasarkan teks ini dimasukkanlah datanya ke dalam. Nah, ini seharusnya tadi siapa yang presentasi, Anda tampilkan itu, Anda foto aja lalu Anda tampilkan gitu. Kalau di beberapa teks, kalau Anda download teks-teks Inggrisnya masih ada dan persis sama. Taufik Amal ternyata dia mengambil saja dari yang ada itu. Ya. Dia nggak membuat yang baru. Jadi susunan itu bukan susunan dia sendiri. Nah ini. Terus mundur lagi coba. Maju lagi. Qala al-Baihaqi fi Dalail. Nah ini ada
mushaf. Tadi Ikrimah, maju lagi. Maju terus. Sampai setelah Baihaqi. Ini masih Ibnu Abbas. Ibnu Durais. Qala Ibnu Durais, fi Fadailil Quran, ya. Ujungnya juga Ibnu Abbas. An Ibni Abbas. Kanat idza unzilat Fatihatul Kitab di Makkah kutibat bi Makkah. Summa yazidullah fiha ma sya. Jadi Fatihah dulu. Karena awal ma unzil, tapi dia mengatakan yang pertama diturunkan Iqra, lalu Nun. Yang selama ini kita dengar kan? Iqra, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Kalau di sini enggak, justru Nun dulu. Nun wal qalam yawma yasturun, ya. Ini beda-beda riwayat. Lanjut. Kalau Abu Ubaid, Abu Ubaid ini guru orang yang sering dinukil oleh Imam Bukhari, ya. Dia punya kitab Fadailul Quran, tapi sampai sekarang saya belum ketemu cetakannya, nggak tahu ada apa enggak. Di situ dia mengatakan dari riwayat dari Ali bin Abi Thalha, bukan Ali bin Abi Thalib, ya. Nuzilat bil Madinati suratul Baqarah wa Alu Imran wa Nisa wal Maidah wal Anfal wa Taubah wal Hajj wal Nur, sampai kemudian idza ja'a nasrullah wa sa'iru dzalika bi Makkah. Ya, dia kemudian bagi-bagi itu. Lain lagi dengan Al-Anbari, ada tambahan-tambahan tertentu. Oke, ala kulli hal, data-data yang digunakan oleh orientalis bukan data baru. Ini yang perlu Anda ketahui dan sadari. Namun bedanya, pertanyaan mereka yang baru. Pertanyaan mereka mengenai kronologis Al-Quran, bukan kronologis mushaf Al-Quran. Lalu mereka mempertanyakan ayat per ayat, ini sebenarnya benar nggak nih ayatnya turun di sini, gitu. Dan mereka menggunakan pertama sejarah, yang kedua analog. Jadi apa yang tadi dibuat oleh pendahulu kita itu, bahwa boleh pakai kiasi, kalau Anda nggak pakai tarihi, boleh pakai kiasi, ya. Nah, kira-kira itu, ya, yang bisa saya lihat bahwa ruang ini orang-orang Islam kayaknya sudah mati rasa, dalam artian ijtihad sudah habis. Ini sudah suci, nggak boleh diapa-apain lagi. Ternyata imam-imam kita terdahulu pernah menyisakan itu, bahwa ini ada ruang kosong, Anda masih bisa bahas, Anda masih bisa isi, ternyata yang mengisi orientalis. Nah, namun karena mereka tidak ada iman, mereka tidak punya adab kesopanan seperti orang-orang Islam seperti Anda, mereka bahasanya babi bu. Nah, ini yang kemudian mesti kita kritisi. Barangkali ada datanya yang benar kita ambil, yang tidak tepat, ini yang kita kemudian kritisi. Ya, ini tanggapan saya, ya. Jadi jangan terlalu Anda, saya nggak ngajak Anda benci orientalis, tapi juga nggak ngajak Anda ngikutin orientalis. Saya ngajak Anda mengkaji balik orientalis itu apa sih kegalauannya, lalu kegalauan itu ada nggak di kitab? Kalau ada, oh berarti dia justru yang melanjutkan kajian ulumul Quran, kita nggak ngelanjutin, gitu aja bedanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di antara Anda ada yang tambah galau dengan kata-kata saya, ya. Oke, silakan. Ini tutup dulu boleh. Gimana? Para galauiun? Ada yang mau Anda konfirmasi? Jadi kalau orientalis itu nulis apa, nggak usah nanya gini, tujuan dia apa sih? Terus tujuan ente apa? Tanya balik aja, ya. Jadi kita nggak usah kemudian menolak sesuatu karena berbeda keyakinan atau karena ada curiga, gitu. Kajian ilmiah itu dimulai dari kecurigaan. Anda boleh catat itu dalam pikiran Anda, ya. An-nazariyat al-ilmiyah budiat minat tashkik fi syai', ya. Kajian ilmiah itu mesti dimulai dari Anda meragukan sesuatu. Itu yang saya talakikan dulu dari guru saya mengenai kajian ulumul hadis. Jadi saya ini setiap kali dapat satu hadis, awal ma sami'tul hadis,
syakaktu fi sihhatih, ya, saya ragu ini sahih apa enggak gitu. Nah, itu menjadi modal untuk kajian-kajian ilmiah. Jadi akal Anda harus meragukannya sampai kemudian terbukti bahwa dia valid. Jadi meragukan orientalis jangan pakai metode teleologis. Teleologis ini metode-metode yang enggak ilmiah, langsung ke ujung gitu. Kamu beriman nggak sih gitu? Nggak usah begitu kalau bab begini. Nah, kenapa? Kita kan mengatakan Quran kita sholihun likulli zamanu, maka Quran kita ini rahmatil lil alamin. Maka harus siap Quran Anda ini dibaca orang, dikritisi orang, dan kita kemudian menantang Anda sendiri. Anda sejauh mana kemudian menguasai Al-Quran dan bisa membela Al-Quran itu sendiri? Sebenarnya Quran nggak perlu dibela juga ya. Yang perlu dibela itu pemahaman Anda terhadap Quran, barangkali itu. Oke, gimana? Di teori-teori yang tadi itu ada 4, Makki, ada 2 Madani, itu teori sangat biasa, ya sangat biasa sekali, nggak ada yang spesial di sana. Semuanya pengulangan dari apa yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Bedanya, yang terdahulu itu mereka terpisah-pisah dalam membuat indikator ini kronologis turun Mekah atau kronologis turunnya secara histori turunnya di Madinah. Beda-beda gitu aja. Gitu ya. Tadi siapa? Yang presentasi siapa? Saya, Buya. Saya itu siapa? Metro Mabidin, Buya. Oke, Abidin. Ya. Ini makruh nih kalau datang ke rumah orang kan nggak boleh. Siapa? Saya siapa kan nggak boleh. 6. Assalamualaikum. Baik. Oke, Abidin, gimana? Atau aneh yang mau nanya sama ente nih? Coba simpulkan pandangan orientalis mengenai histori atau kronologi Quran tadi. Mungkin Anda buat semacam pemetaan bahwa mereka juga beda atau mereka sama. Atau hasil pemikiran mereka apa? Ya. Bismillah. Jadi orientalis itu membuat kajian ya tentang kronologi Al-Quran itu sebenarnya berawal ya dari kegalauan mereka atau istilahnya kemandekan dari umat Islam. Umat Islam terdahulu itu ya nerima cuma riwayat gitu ya, apa adanya gitu ya. Jadi mungkin untuk analogi yang kedua, karena kan tadi di awal saya jelaskan dari Profesor Quraish Shihab itu cara mengetahui tentang surah itu Makki atau Madani ada 2. Pertama riwayah. Yang kedua adalah melalui gaya bahasa. Nah, umat Islam itu lebih cenderung kepada riwayat saja, sehingga pada abad ke-18 Masehi, orang orientalis ini justru berkembang, yaitu melalui analogi ini Buya ya. Kemudian tadi ada pertama Gustav Weil, kemudian dilanjutkan oleh Noldek, kemudian setelah itu T-Ser apa tadi yang terakhir itu ya. Kemudian intinya dari yang mereka kaji itu ternyata tidak ada pembaruan ya. Dalam artian intinya mereka itu akan balik lagi ke teori Makkiyah dan Madaniyah. Nah itu ya, Makkiyah dan Madaniyah. Nah, karena mereka ketika mengkaji itu pula juga saya kira menurut saya cuma analogi gitu ya. Karena kalau riwayat itu kan emang riwayat itu jumlahnya yang sharih sedikit, adapun terkadang riwayat juga ada yang tanakut gitu Bu ya. Boleh. Berarti Anda sudah mulai menyadarinya ya. Terus tentang tipologi Makki, Madani yang ditemukan oleh orientalis tadi coba Anda ulangi. 4 Makki, Madani itu diulang lagi ke teman-teman Anda. Dan tokohnya siapa gitu? Tokohnya ya. Oke, baik. Nah, jadi kita mulai ya dari dari umat Islam terlebih dahulu. Itu tentang Makki dan Madani itu ada 3 pendapat. Pertama itu adalah bihaytsu makan, yaitu tentang tempatnya. Kalau tempatnya di Madinah ya Madinah, kalau di Mekah ya Mekah meskipun setelah hijrah. Kalau yang kedua adalah bi'tibari zaman, tentang waktu, yaitu setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, ini setelah Rasulullah SAW hijrah. Itu baru Madinah, kalau sebelumnya ya berarti Makkiyah. Kemudian yang ketiga itu adalah khitab ya. Khitabnya kalau
kepada Ahlul Mekah ya Makkiyah, kepada Ahlul Madinah berarti ya Madaniyah. Kemudian kalau dari orientalisme itu mereka itu bagi menurut zaman, menurut makan. Kalau kita kan umat Islam ini cenderung menurut zaman ya, pada hijrati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang orientalis ini menurut makan. Dan makan mereka itu bagi jadi 3 gitu ya. Jadi kalau kita cuma Mekah pokoknya ya udah Mekah gitu. Tapi mereka itu bagi menjadi 3. Pertama ketika wahyu yang pertama kali diturunkan sampai dengan Rasulullah SAW hijrah ke ini Bu ya, ke Habasyah ya, ke Habasyah. Lupa. Kemudian yang di pertengahan itu setelah kembalinya dari Habasyah kemudian ke Taif ya, ke Taif ini. Kemudian yang ketiga atau Mekah akhir yaitu periode kedua setelah hijrah yaitu ketika peristiwa dari Taif sampai Nabi Muhammad SAW mau hijrah. Adapun yang itu sama antara orientalis dengan sarjana muslim. Oke. Ya begitu doang teorinya, semuanya kitab. Ya. Sama. Nggak ada sesuatu yang baru kok. Gitu kira-kira gitu. Jadi nggak usah iman daruntulah ya dengan orientalis itu. Biasa aja lah. Antumul a'laun. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Imam, operator kitab nih. Pada bengong. Bolak-balik. Gimana yang lain? Setelah saya tunjukin bahwa materinya orientalis ternyata ada di kitab Itkon, Anda merasa gimana? Gimana, Abidin? Ya merasa tertampar gitu. Jadi kita seharusnya lebih semangat ya ketika menolak atau istilahnya mengobati syubhat-syubhat yang mereka lemparkan. Iya, jadi santai aja gitu ya. Awal saya megang mata kuliah ini, itu betul-betul menegangkan, karena saya udah lama nggak megang teks orientalis. Ya. Filsafat saya udah nggak megang. Saya udah lama konsentrasinya 3 aja. Hadis, tauhid, sama tasawuf. Itu yang kita olak-alik. Tiba-tiba saya ditawarkan ngajar orientalis. Wah, adalah sekitar 3 bulan itu pontang-panting saya baca buku mereka dan memang akhirnya menemukan hal itu. Ya, gitu-gitu doang. Dan sampai sekarang jadi lebih santai. Sangat santai lah. Ini baca orientalis itu saya nggak tegang-tegang amat. Baik buku yang berbahasa Inggris ataupun yang mereka yang udah diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Nah, sayangnya ada beberapa orang-orang Islam yang mereka tidak kuat secara metodologis, terbawa oleh hasil kesimpulannya. Jadi tolong dibedakan materi-materi yang digunakan mereka itu materi kita. Yang berbeda itu adalah asumsi yang mereka bangun. Nah, asumsi ini yang kadang-kadang diikuti oleh teman-teman Anda sebagian. Nah, ini yang kemudian jadi catatan kita ya. Nanti buat asumsi begini, berdasarkan sejarah ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini diriwayatkan dalam beberapa versi sejarah, bahwa ayat ini turun lebih awal, ini lebih akhir, sedangkan menurut riwayatnya si fulan, tadi misalnya Ibnu Abbas, surat kedua itu Nun, di riwayat yang lain surat Nun itu ke bagian keberapa. Gitu. Berarti susunan ini bukanlah produk daripada Nabi, tapi produk dari sahabat. Paling gitu, dan itu sudah di kitab semua, jadi kita nggak usah takut. Paling yang berbahaya ketika mereka mengatakan Al-Quran itu produk daripada Nabi Muhammad atau produk dari Utsman. Nah, ini baru kemudian jadi catatan berat kita ya. Oke, gimana? Gimana Afni? Siapa lagi nih? Nur Hikmah, Hikmatul, Siti. Anda kayak pakai cadar aja Siti, cuma kelihatan mata.
Siapa lagi nih? Ulia ya. Muhsin siapa nih? Oke, yang lain gimana? Cukup? Metode kajian orientalis seperti ini barangkali Anda nggak dapat di UIN ya. Di UIN nggak dapat, bahkan di mana ini metode yang baru kita coba terapkan 2 tahun inilah. Sebelum pandemi saya menerapkan itu. Jadi ketika ada teks dari orientalis, nanti saya kejar cari teksnya di dalam ulama-ulama terdahulu, turos-turos kita. Kalau ketemu, oh ketahuan ya Anda juga plagiat, gitu ngulang-ngulang. Bukan something new, bukan tesis baru. Namun tamparan bagi saya satu aja, kok kita tidak membahas, kok nunggu mereka dulu yang bahas. Itu aja PR-nya ya. Gimana Imam, cukup? Ya, Ustaz, insyaallah. Saya Bu ya. Baik. Kalau Anda tanya cukup, langsung jawab. Kalau Anda tanya pertanyaan kayak gadis dilamar. Oke, bihadza ya insyaallah nuwassil fil usbul ati insyaallah biidznillah. Ya, nanti kecuali kalau saya lagi ada mawani ya, halangan, nanti saya kabarin Anda ya insyaallah. Semoga baik-baik aja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bu ya.